Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Jumat kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas kajian kita, dan spesial di malam hari ini di pekan yang keempat kita akan membedah buku Manut Quran Bisa Kaya. Nah, sebagaimana tema yang telah di-share, bahwasanya malam hari ini kita akan membahas terkait dengan cara sukses ataupun kunci sukses ala buku Manut Quran. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, tentu setiap kita mendambakan kesuksesan dalam hidup. Baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Setiap kita tentunya dalam beraktivitas, tujuan akhir atau endingnya yaitu adalah untuk meraih sebuah kesuksesan. Hanya saja parameternya masing-masing di antara kita tentu berbeda. Yang jadi tolok ukurnya, yang jadi acuannya, tentu masing-masing orang akan berbeda-beda. Nah, menariknya, apapun yang menjadi keinginan kita semuanya, yang menjadi parameternya, ketika dikembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, maka semuanya akan merasakan kebahagiaan. Dan masing-masing tentunya ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka apa yang menjadi cita-cita kita semuanya akan bisa terwujud. Karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam mewujudkan itu kita bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara, izin untuk menyampaikan slide pada malam hari ini. Ya, meraih sukses ala buku Manut Quran Bisa Kaya. Sehingga nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya, panduan kita yaitu adalah pada buku Manut Quran Bisa Kaya. Nah, bagi yang sudah memiliki bukunya, maka nanti bisa disimak, maka nanti bisa diulang kembali untuk membaca dan diberikan catatan-catatan khusus. Sedangkan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, maka teman-teman bisa saja mencatat hal-hal penting yang nanti kami sampaikan. Nah, tadi kami sudah sampaikan, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, bahwasanya parameter acuan seseorang
terhadap kesuksesan, terhadap nilai kesuksesan, itu masing-masing tentu berbeda. Antara satu dengan orang yang lain tentu akan berbeda. Nah, coba kita akan lihat itu kira-kira sejauh mana parameter ataupun ciri dari kesuksesan yang selama ini kita bayangkan. Ya, jadi apa makna sukses bagi Anda? Atau kesuksesan itu apa nih yang tergambar, yang terbayang dalam benak kita itu apa? Apakah ketika kita punya uang berlimpah, sehingga ini kita bisa dikatakan sukses? Jadi uang kita itu sangat berlimpah, melebihi dari segala kebutuhan kita. Sehingga kita tidak pernah khawatir jika ingin membeli sesuatu. Kita tidak pernah merasa khawatir atau merasa takut untuk pergi kemanapun. Kenapa? Karena merasa bahwa uang kita sudah berlimpah. Ataukah makna sukses bagi kita itu adalah ketika kita naik jabatan? Saat seseorang naik jabatan dari karyawan biasa menjadi supervisor, menjadi manajer atau kepala divisi, kepala bagian, naik menjadi direktur, dan lain sebagainya. Apakah ini kemudian menjadi makna akan kesuksesan diri kita? Bahkan ada juga orang yang mengatakan sukses itu ketika mereka bisa menikah. Karena ada banyak orang yang tidak bisa menikah. Dan saat seseorang menikah, atau bahkan menikahnya di usia muda, jadi bisa katakan sukses. Ya, apakah uang berlimpah atau naik jabatan? Atau ada hal lain lagi. Kita bisa belanja apapun tanpa kita mikir. Jadi saat kita belanja apapun tanpa mikir. Apakah ini yang mungkin kita bisa katakan bahwa diri kita sukses? Atau ada hal lain lagi. Misalnya kita mendapatkan penghargaan atas prestasi yang kita raih. Atas prestasi yang kita dapatkan. Ataukah kita punya makna yang lain? Seperti lunas utang. Jadi saat semua utang kita lunas, apakah ini makna sukses yang kita rasakan? Bisa jadi bagi orang lain, sukses itu ketika mereka sudah memiliki rumah, tidak ngontrak, tidak ikut mertua. Ada juga sebagian yang lain, sukses itu ketika sudah memiliki mobil. Sehingga tidak perlu naik kendaraan umum. Bisa bareng-bareng kemanapun bersama dengan keluarga. Atau barangkali ada yang memaknai sukses itu dari sisi religiusnya. Yaitu ketika bisa haji dan umroh bersama dengan keluarga. Ini dikatakan sukses. Ada juga orang lain yang mengatakan sukses itu ketika bisa jalan-jalan, bisa liburan bersama dengan keluarga.
Nah ini ada sekian dari makna sukses. Atau ada di antara kita yang tidak tidak berfokus pada uang, tidak berfokus pada jabatan, tidak berfokus pada belanja, tidak berfokus pada penghargaan, tidak berfokus pada kendaraan rumah. Bahkan ada juga yang menganggap seseorang dikatakan sukses itu ketika mereka sudah meraih yang namanya ketenangan. Jadi punya uang berlimpah, bisa belanja apapun, punya mobil, punya kendaraan, tapi ketika hatinya belum tenang, masih ada rasa was-was, masih ada rasa ketakutan, bisa jadi orang akan menganggap mereka belum sukses. Karena sukses itu adalah ketika seseorang sudah pada level atau bisa merasakan ketenangan dalam dirinya. Nah, teman-teman silakan coba ya, pilih mana makna sukses bagi teman-teman semua. Apakah ketika punya uang berlimpah, apakah tatkala kita naik jabatan, atau tatkala kita bisa belanja apapun tanpa mikir, atau ketika kita punya penghargaan. Lunas utang tentu kita juga sukses kan. Punya rumah, punya mobil kita tentu juga bisa sukses ya. Haji umroh, jalan-jalan bareng keluarga. Ini juga tentunya bagian dari kesuksesan. Namun sekali lagi, apapun makna teman-teman semuanya dan apapun parameternya, semuanya adalah benar dan tidak ada yang salah. Oke, nah, coba kita akan lihat nanti bagaimana menurut Quran menyikapi ini, atau bagaimana dengan ilmu menurut Quran kita bisa mendapatkan kesuksesan, ya, kesuksesan baik itu di dunia Izin Pak Ustadz, maupun suaranya kecil. di akhirat Tidak ya. terdengar Pak Ustadz suaranya. Suaranya kecil ya. Yang lain bagaimana? Coba kita tes dulu suara teman-teman ya. Sama Pak Ustadz, suaranya kecil. Ya, Kecil sama ya, aku juga kecil, Pak Ustadz. sama ya. Oke, kita coba cek dulu volumenya ya. Mana ini tombolnya. Kita cek dulu. Oke, saya cek dulu. Oke, tes teman-teman semuanya. Apakah ada perubahan suaranya di volume? Belum, Pak Ustadz. Belum ya? Ada. Oke, bentar kita tutup dulu. Coba ke sini. Mana ini tombolnya? Saya geser dulu. Cek dulu di volumenya. Atau mungkin headsetnya tidak connect itu, Ustaz. Karena sepertinya pakai mic laptop sepertinya yang nyambung itu. Oke, kita cek dulu. Connect ini connect ya. Volumenya kita naikkan dulu. Volume. Oke.
Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa lebih keras suaranya ya. Saya keraskan suaranya. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, baik. Saya lanjutkan izin. Tadi. Oke, tadi ini ya. Dan kita pindah ke sini. Ya, teman-teman, ini tadi ya bagian-bagian dari parameter kesuksesan ya. Nah, sekarang coba kita akan lihat teman-teman semuanya ya. Nah, bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada kita semuanya terkait dengan kesuksesan ya. Ini di Al-Baqarah ayat 38 ya. Mohon maaf ini belum saya tulisin. Di Al-Baqarah ayat 38 ya. Nah, jadi ayat ini menyampaikan bahwasanya salah satu ciri kesuksesan ya, yaitu adalah ketika seseorang bisa merasakan rasa aman, tidak takut, dan juga tidak bersedih hati. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, artinya seseorang yang manut dengan apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa dirinya takut dan juga tidak akan bersedih hati. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi di esok hari. Dan tidak pernah merasa sedih terhadap sesuatu yang pernah terjadi. Dan sini kalau kemudian kita simpulkan bahwasannya seseorang yang bisa merasakan kesuksesan itu adalah ketika orang itu bisa merasakan ketenangan. Dan inilah yang nanti kami juga harapkan pada teman-teman semuanya. Sehingga siapapun yang belajar dengan manut Quran, siapapun yang belajar dengan teman-teman manut Quran, maka yang kami harapkan pertama kali dirasakan adalah tidak adanya rasa takut dan juga tidak adanya rasa sedih hati. Jadi merasa tenang. Kenapa? Karena sudah ketemu ilmu baru, sudah ketemu senjata. Sebagaimana seseorang yang sudah sedia payung, yang sudah sedia mantel ya atau jas hujan di kendaraan mereka. Maka ketika hujan terjadi kapan saja, maka teman-teman sudah tenang. Kenapa? Tenang, ada mantel kok. Tenang, ada payung kok. Dan ini adalah merupakan sebuah kesuksesan. Karena sekali lagi, tadi kami sampaikan di awal sebelum, banyak orang yang punya anggapan bahwasanya ketika mereka sudah punya rumah,
ketika mereka sudah punya kendaraan, ketika mereka sudah punya uang yang banyak, bisa jalan-jalan, bisa beli apapun yang dimau, tetapi ketika di hatinya tidak ada rasa tenang, ya, mereka bisa jadi belum sukses. Sekali lagi, bahwasannya menurut Quran, sukses itu ketika seseorang sudah merasakan tenang, sudah tidak ada lagi rasa takut terhadap hari esok, dan sudah tidak merasa sedih terhadap apa yang sudah pernah terjadi. Karena masing-masing kita tentu punya latar belakang masing-masing, latar belakang yang berbeda. Tentu setiap kita punya masa lalu sendiri-sendiri. Dan masa lalu itulah yang membuat diri kita berada pada saat ini. Maka sering kami sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya apapun masa lalu kita harus syukuri. Apapun masa lalu kita, karena itulah yang ngebuat kita bisa berdiri di tempat ini. Bisa jadi di masa lalu kita punya kenangan-kenangan buruk. Bisa jadi di masa lalu kita pernah gagal. Tapi lantaran kegagalan kita, lantaran kenangan kita di masa lalu itulah yang mengantarkan kita pada saat ini. Saya masih ingat betul cerita dari salah satu kawan kita yang mereka mengatakan bahwasanya karena lantaran dia punya utang lah bisa kenal dengan Mansurah. Karena bisa jadi ketika mereka tidak punya utang atau beliau tidak punya utang, bisa jadi tidak akan kenal dengan manusia. Dan beliau belajar itu semua. Karena sekali lagi apapun problem kita, apapun masa lalu kita, semuanya harus kita syukuri. Dan ini kunci teman-teman. Dan ini kunci sekali lagi. Maka ketika teman-teman sudah melangkah, sudah punya pegangan, ya enggak? Jadi kalau orang buta itu sudah punya tongkat, dia tenang. Kenapa? Ada penunjuknya, ada tongkat yang nanti bisa digunakan untuk dia berjalan ke depan. Seorang teknisi akan tenang ketika dia sudah punya panduan. Nah, harapan kami adalah teman-teman ketika sudah punya bukunya, maka teman-teman diharapkan sudah punya rasa tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga tidak ada rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Ini ya, jadi ini adalah bagian dari bagaimana diri kita menyetel. Jadi kita setel bahwasanya diri kita harus takut, dan ini panduannya, ya, yaitu mengikuti petunjuknya. Petunjuknya siapa? Petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi clear ya. Jadi diharapkan teman-teman nanti ketika kita belajar manut Quran, teman-teman sudah bisa tenang, punya pegangan, punya tongkat yang itu bisa digunakan sewaktu-waktu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dalam surah hadis ini, jadi makna sukses itu ketika seseorang itu bisa memberikan perannya kepada orang lain, yaitu dengan memberikan manfaat kepada sesama. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Maka apapun yang tadi kita miliki, yang kita bahas di awal tadi, terkait dengan rumah, harta, uang, pekerjaan, jalan-jalan, dan apapun itu, akan bisa menjadi sukses ketika yang kita dapatkan itu
bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat apapun, ya tidak bisa. Kita tidak akan sukses di situ. Sekali lagi, ketika kita tidak bisa memberikan manfaat atas apa yang kita peroleh kepada orang lain, maka sejatinya kita belum merasakan kesuksesan. Nilainya masih nol, nilainya masih minus, nilainya masih zong, atau nilainya masih minim, 1, 2. Maka teman-teman semuanya, ketika teman-teman nanti belajar manut Quran, diharapkan teman-teman mulai punya rasa, mulai punya keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Oke? Clear teman-teman ya. Jadi sampai sini clear ya. Tujuan teman-teman yaitu tenang hatinya. Tidak takut, tidak was-was, tidak bimbang, dan tidak sedih. Kenapa? Karena kita harus senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena tatkala kita memberi manfaat kepada orang lain, ketenangan itu akan masuk. Kita akan merasa bahwa diri kita lebih ketimbang orang yang kita tolong. Kita merasa bahwasanya kita punya nilai, bahwasanya kita punya harga diri, bahwasanya kita punya value di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti ini. Clear ya sampai di sini. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke manut Quran. Jadi, sekarang kita masuk ke manut Quran. Nah, bagaimana manut Quran? Menuntun kita semua untuk bisa meraih sukses itu kayak gimana? Oke, clear ya. Jadi, kita coba ulang sedikit. Masing-masing kita punya parameter sendiri tentang kesuksesan. Oke, clear. Kemudian Al-Quran ngejelasin buat kita sesuai dengan panduan Al-Quran, sesuai dengan perintahnya Allah, petunjuknya Allah. Kalau kita manut, kita nurut, maka kita akan punya ketenangan. Dan ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Karena apapun yang kita dapatkan, kalau hatinya nggak tenang, ya tentu kita juga akan was-was, gelisah, ya. Nah, maka kita harus punya rasa ketenangan. Dan ketenangan itu kita dapatkan ketika kita sudah merasa memang sudah punya pegangan. Nah, apa itu pegangannya? Pegangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus punya niatan, punya keinginan untuk kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke manut Quran, teman-teman ya. Ya, jadi manut Quran itu pada garis besarnya kami bagi menjadi 3. Dan ini sering disampaikan bahwa ini adalah trilogi manut Quran. Ya, jadi dalam buku itu, yang buku cukup tebal itu yang teman-teman sudah miliki, itu kami rangkumkan bahwasanya ini menjadi 3 bagian. Yang dimana 2 bagian itu merupakan sebagai dasar, sebagai basically, maka teman-teman harus selesaikan urusan bagian 2 itu. Baru kemudian bagian yang ketiga. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah benerin niat. Benerin niat itu kaitannya dengan keinginan kita.
Ya, tentunya kita punya hidup ini ya harus punya keinginan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena innamal a'malu binniyat, bahwa bahwasanya segala amal itu tergantung daripada apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu adalah benerin ibadah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mindset ya, bukan ibadah, mohon maaf ya. Ya, itu adalah benerin mindset. Ini kaitannya dengan pola pikir, kaitannya dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu nanti akan mempengaruhi lisan kita, akan mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Nah, yang ketiga adalah actionnya. Ya, jadi benar niat, mindset, sama action. Mohon maaf ya, ini yang ibadah keliru ya. Mindset ya, benar ya. Jadi actionnya. Nah, action itu apa? Nanti termasuk bagian dari ibadah. Itu ada action. Ya. Ada ibadah, itu adalah bagian dari action. Kemudian ada ikhtiar, itu bagian dari action. Ada doa, itu bagian dari action. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah gambaran trilogi dari manusia. Sehingga ketika ini dilakukan dengan baik, dengan istiqomah, dan juga dengan tawakal kepada Allah SWT, maka kesuksesan akan didapatkan. Nah, kita akan coba perjelas lagi teman-teman ya. Kita akan perjelas lagi. Ya, jadi mansuran itu yang pertama adalah terkait dengan ini. Maka teman-teman milikilah niat yang besar dan juga ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Bahkan pekerjaan kita itu, aktivitas kita itu sudah dinilai oleh Allah dari niatnya. Ibadah kita itu sudah dinilai dari niatnya. Ketika niatnya sudah benar, maka nanti proses berikutnya akan dinilai benar oleh Allah SWT. Namun ketika niatnya sudah salah, maka tentu hasil akhirnya juga akan salah. Endingnya begitu. Maka teman-teman mulai memiliki niat yang besar untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kehidupan kita itu tidak hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana agar kita bisa memikirkan orang lain. Bagaimana agar hidup kita bisa ngebangun masjid misalnya, bisa ngebantu fakir miskin misalnya, bisa membantu anak yatim misalnya, dan seterusnya. Ya, maka teman-teman mulai dari niat ini memiliki niat yang besar. Dan tentunya teman-teman harus ingat bahwasanya ketika seseorang berniat saja, baru niat ya, itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagusnya niat. Jadi baru berniat saja itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berniat baik tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah mindset. Berikanlah input yang benar ke dalam otak karena akan berpengaruh pada mindset. Jadi cara pandang kita itu dipengaruhi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Maka seringkali kita juga akan melihat ya di satu satu perkampungan atau satu kelompok tertentu, kita bisa melihat bagaimana perilaku anak-anak yang masih di usia kecil atau masih di usia sekolah, tapi mereka sudah merokok, ucapannya sudah kasar, berani sama orang tua, tidak punya adab, tidak punya unggah-ungguh. Itu semuanya kembali kepada mindset
apa yang telah mempengaruhi pikiran. Maka bagaimana agar kita bisa menginstal kembali mindset kita ini adalah dengan cara kita memberikan input-input yang benar, input-input yang baik. Dan sering kami sampaikan, input yang baik dan benar itu adalah dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah ibadah. Teman-teman lakukan ibadah dengan menjalankan 7 ikhtiar langit. Meskipun nanti banyak ibadah yang lain ya, tidak hanya 7 di luar sana ya. Tetapi untuk manut Quran, kita rekomendasikan 7 dulu. Ya. Ketika teman-teman sudah clear dengan 7 amalan itu, teman-teman boleh tambah dengan amalan yang lain. Nah, yang keempat yaitu adalah ikhtiar. Jadi lakukan ikhtiar yang terbaik, semaksimal yang teman-teman bisa lakukan. Ketika teman-teman kerja, ya teman-teman berangkat pagi, jangan sampai telat. Teman-teman jualan, ya buka lapaknya. Teman-teman ke sawah, ke ladang, ya teman-teman lakukan itu. Aktivitas yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Dan nanti yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kaitannya apa yang kita ikhtiarkan. Jadi rezeki itu tidak sebanding dengan pekerjaan. Gitu ya. Karena bisa jadi orang yang tidak punya pekerjaan, tapi diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan atau ikhtiar yang kita lakukan itu sebagai bentuk bahwasanya kita itu adalah hamba. Hamba yang harus manut bahwa kita adalah hamba. Kan begitu. Nah, kaitannya dengan ibadah, ada 7 ikhtiar langit. Apa saja itu? Yaitu adalah perbaiki ya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas ya. Kemudian tahajud, infak subuh, duha, istighfar dan sholawat, baca Quran, silaturahmi. Ada 7 ya, teman-teman. Nanti bisa pahami lagi di buku manut Qurannya ya, bisa diperdalam lagi. Yang berikutnya adalah doa. Ya, jadi yakinlah bahwa setiap doa akan diijabah oleh Allah. Maka ketika kita yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah, maka teman-teman doanya yang baik-baik, doanya yang besar, doanya yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian lanjutkan dengan tawakal. Jadi pasrahkan segala hasilnya itu kepada Allah. Tugas kita itu hanya ikhtiar. Tugas kita itu hanya ibadah. Tugas kita itu hanya berdoa. Maka soal hasil itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir istiqomahlah teman-teman dalam ngejalanin itu semua, dalam menjalankan step by step-nya dibutuhkan sebuah keistiqomahan. Senantiasa melakukan dengan penuh komitmen dan konsekuen. Itu adalah istiqomah. Nah, ketika 7 hal ini dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pertolongannya adalah ketenangan hati. Dan ketika hati kita sudah tenang, maka akan muncul kesuksesan yang lain. Nah, ini teman-teman, saya perlu sampaikan. Ada perilaku orang yang sukses. Jadi ketika seseorang sudah sukses dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi ketika seseorang sudah sukses dan sudah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa ciri ya. Nanti teman-teman boleh catat ya. Cirinya ada di Quran surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Nanti kalau dibaca lengkapnya ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Ya.
Qad aflahal mu'minun. Jadi sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Yakin bahwasanya ada Allah. Yakin bahwasanya senantiasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya senantiasa akan ditolong oleh Allah. Jadi penting di sini. Maka akan muncul ketenangan ketika seseorang beriman, ya dia akan tenang karena ada Allah. Maka perilakunya adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ini bisa jadi mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam pekerjaannya, orang-orang yang khusyuk dalam aktivitasnya, orang-orang yang khusyuk dalam ikhtiarnya, orang-orang yang dalam artian punya kesungguhan yang tinggi. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi menghindari lahun, menghindari perbuatan sia-sia, perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan. Jadi betul-betul dijaga aktivitasnya. Yang berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Nah, termasuk bagian sedekah, termasuk bagian infak. Jadi orang-orang yang betul-betul dalam perilakunya itu nanti mereka akan sangat ringan untuk berinfak, ringan untuk membayar zakat. Mereka orang-orang sukses. Tapi kalau masih berat mengeluarkan infak, masih berat untuk mengeluarkan zakat, perlu dipertanyakan bagaimana tingkat kesuksesannya. Dan ini tidak perlu melihat sebagaimana rumahnya, karena ada orang-orang yang mereka rumahnya masih ngontrak pun mereka gemar membayar zakat, gemar berinfak, bersedekah. Yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang ngejaga kemaluan, ngejaga harga dirinya, ngejaga keluarga. Itu betul-betul dijaga. Yang berikutnya, orang-orang yang menjaga aman. Walladzina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan menepati janji. Jadi perilakunya begitu. Mereka termasuk orang-orang sukses. Yang terakhir adalah orang-orang yang memelihara sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya, memelihara sholatnya agar tidak telat, agar benar-benar, gini kan, persiapannya betul-betul dijaga dan dipelihara. Ya, teman-teman, ini nanti bisa kembali dibuka sekali lagi di Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Jadi Al-Quran ngejelasin polanya atau perilakunya orang-orang sukses adalah seperti ini. Mereka beriman, yakin kepada Allah, kemudian mereka khusyuk dalam sholatnya, menjauhi perbuatan yang sia-sia, membayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanahnya, dan juga memelihara sholatnya. Ini perilakunya. Dan tentunya mereka orang-orang ini yang punya ciri ini, yang punya perilaku ini, di dalam hatinya muncul yang namanya ketenangan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka
dan juga tidak ada rasa bersedih hati. Nah, sukses itu teman-teman jika bisa merasa bahagia di dalam keluarga. Teman-teman di dalam pekerjaan mungkin bisa jadi hebat. Teman-teman di luar sana bisa jadi panutan banyak orang. Tetapi ketika di dalam keluarga tidak bisa memberikan kebahagiaan, rasa aman, rasa tenang, rasa tentram, berarti sebenarnya teman-teman belum merasakan kebahagiaan. Atau teman-teman belum bisa merasakan kesuksesan. Demikian, Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa kembali direview, dibuka kembali tentang materi Manut Quran kita. Arahnya seperti apa? Dimulai dari awal sampai akhir, apa yang harus dikerjakan step by stepnya itu akan ngebawa teman-teman pada kesuksesan. Apapun parameternya sekali lagi, teman-teman gitu ya, intinya adalah bagaimana agar teman-teman bisa merasakan ketenangan. Dan itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan sambung di sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Assalamualaikum Ya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. ya Allah kan Katsir, Ustaz Udin untuk materi luar biasa pada malam hari ini. Kembali kita diingatkan eh, terkait dengan isi dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Ini menjadi penyemangat bagi kita untuk kembali membaca buku tersebut dan kemudian kita mengevaluasi ya apakah capaian-capaian kita dalam mengamalnya sudah semakin maksimal ataukah memang masih harus kita upayakan agar kita kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk sesi untuk sharing ya, diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait dengan membaca atau mengamalkan ikhtiar langit dalam buku Manutkan Bisa Kaya, silahkan bisa disaringkan di forum ini ataupun mungkin ada yang mau didiskusikan, ingin didiskusikan kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau sharing Bapak Ibu, bisa lewat chat atau bisa langsung buka mic, kami persilakan. Atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Udin? Ya. Silakan, mungkin ada yang punya pengalaman menarik dalam proses untuk ikhtiar manut Quran. Ya, kami persilakan. Ada yang mau sharing, dipersilakan. Monggo, Bapak Ibu. Atau ada yang bertanya pada Ustadz Udin, kami persilakan. Silakan, ada Bapak Ibu? Baik, mungkin belum ada yang sharing pada kesempatan ini. Oh, ini ada. Terima kasih. Dari Bu Darmawati ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Mengapa saya kok merasa semakin kita ikhtiar langit, semakin cepat datang bertubi-tubi. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih pada Ibu. Jadi begini, teman-teman dan kawan-kawan semuanya, ketika kita menyandarkan ikhtiar itu untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, maka tentu yang kita rasakan adalah
bisa jadi kekecewaan ketika hasil yang kita dapatkan itu belum sesuai. Munculnya godaan-godaan, munculnya ujian-ujian yang terus bahkan mungkin malah datang semakin banyak. Tapi yang sampaikan begini teman-teman, kita tidak bisa kemudian menilai bahwasanya seseorang yang berikhtiar ibadah kemudian dimudahkan jalannya oleh Allah atau dihilangkan bebannya oleh Allah. Tidak. Ya. Jadi ketika seseorang ibadah itu adalah sekali lagi tadi kami sampaikan bahwasanya itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita sebagai seorang hamba. Kita tuh hamba, ya sudah, tugas kita ibadah, tugas kita ikhtiar, sudah. Itu kemudian kita lakukan. Soal hasil itu adalah bentuknya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah yang akan menyelesaikan. Nah, kenapa kemudian dirasa kok semakin sulit hidup kita, semakin banyak ujiannya? Disitulah Allah memang menginginkan agar kita itu bersabar. Karena bisa jadi dengan bersabar itulah yang ngebuat dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar itulah ngebuat diri kita itu makin kuat ketika nanti menghadapi persoalan-persoalan yang lain. Ini pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan, kalau teman-teman pernah ngebaca tulisan saya terkait dengan kolam. Seseorang yang berusaha membersihkan kolam, apa yang terjadi? Ya akan dikeluarkan dulu airnya. Dikuras dulu itu kolam, ya, dikeluarkan airnya semua. Saat melakukan pembersihan kolam itu, kita akan ketemu dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dari hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena bisa jadi di dasar kolam itu benar-benar kotor, banyak sampah, ada lumutnya, ada batunya, ada kerikilnya, dan bisa jadi ada juga binatang-binatang yang berbahaya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya tetap dilakukan, dibersihkan satu persatu. Daun-daunnya diambil, batu kerikilnya kembali dibersihkan, lumut-lumutnya, kerak-keraknya kembali dibersihkan. Dan kalaupun harus ada binatang yang berbahaya, ya harus diselesaikan. Nah, itu adalah bagian gambaran kehidupan kita. Seseorang yang sudah berniat untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, justru kemudian ujian-ujian itu makin ada, makin dirasa. Yang awalnya seolah-olah tidak ada. Itu sebenarnya bagian dari persoalan yang sudah lama, yang memang terpendam di dalam air, yang kita tidak bisa merasakan itu, dan kita baru merasakan setelah kita betul-betul mendekat kepada Allah. Kolam itu dasarnya tidak terlihat, begitu kita keluarkan airnya baru kerasa tuh. Ya kan? Ada batu, ada kerikil, ada sampah, ada lumut, ada banyak hal-hal yang memang bisa kita rasakan ya setelah kita betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarnya begitu itu. Kenapa kok makin ikhtiar langit, makin benerin ibadah, kok makin begini hidupnya gitu ya. Kalau teman-teman tadi udah mulai ngebersihin kolam, ya kan, akhirnya udah diambil. Apa kemudian, wah nggak jadi nih? Kan enggak. Dibutuhkan kesabaran untuk terus melanjutkan proses pembersihan. Ntar kalau udah bersih tuh, diisi air lagi, oh jadi bersih airnya, jadi enak, jadi nyaman. Capek memang iya, ngebersihin kolam capek iya, ya teman-teman ya. Maka sama ketika teman-teman sedang ibadah, ada ujian, ya ujian akan datang lagi, dirasakan nggak nyaman, iya nggak nyaman gitu.
Jadi itu dua hal yang menjawab pertanyaan itu tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah hanya butuh keikhlasan kita, Allah butuh kesabaran kita, karena dua hal itulah yang nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita dan membuat proses ini menjadi ringan. Insya Allah demikian. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ke sharing berikutnya ini. Ada Pak Ansori dari Bengkulu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya maaf, tolong Ustadz jelaskan tentang sholat rawatib. Apa harus dikerjakan pula 10 rakaat? Kalau kurang 10 rakaat, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ustadz. Oke, baik, begini. Di sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, rawatib. Sholat yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Ada yang bisa dikerjakan sebelum sholat fardu, dan ada juga yang bisa dikerjakan setelah sholat fardu. Ada yang bisa dikerjakan setelah sholat fardu, tapi ada juga yang tidak bisa dikerjakan setelah sholat fardu. Atau artinya ada yang memang tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Nah, jumlahnya ini memang kalau mengacu pada hadis, ketika bisa mengerjakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian harus mengacu dengan jumlah itu, ataukah bisa kurang? Nah, teman-teman, dalam menjalankan itu adalah teman-teman bisa lakukan sesuatu yang terbaik. Contoh misalnya, teman-teman ketika datang ke masjid sudah iqomah, ya teman-teman jangan sholat rawatib. Teman-teman langsung ikut imam untuk sholat fardu. Ya. Begitu juga ketika sudah selesai sholat fardu, teman-teman ada kepentingan memang harus segera diselesaikan, maka teman-teman tidak harus sholat sunnah. Tapi ketika waktu memang agak longgar, teman-teman bisa gunakan untuk sholat sunnah fardu. Ya. Nah, ada dua yang memang tidak ada sholat fardu, tidak ada sholat sunnah rawatib setelah sholat, yaitu adalah sholat asar dan juga sholat subuh. Ya. Nah, sekali lagi Pak, siapa tadi namanya, mohon maaf ya. Jadi ini Bapak bisa lakukan sholat semaksimal yang bisa Bapak lakukan. Kalau memang Bapak baru bisa rutinnya 2 kali sholat, tidak Bapak lakukan dulu. Nanti mulai step berikutnya naik ke level berikutnya. Ya, jadi awali dari yang Bapak bisa mudah lakukan dulu. Misalnya dari fardu apa namanya, rawatib dengan fardu sholat apa gitu, silahkan. Sekali lagi ini bagian dari ikhtiar terbaik, bagian dari ibadah terbaik yang teman-teman bisa lakukan. Ya, ukurannya adalah teman-teman sendiri, bukan kami. Karena sekali lagi masing-masing dari kita tentu punya batasan sendiri-sendiri. Bagaimana mereka bisa mengerjakan. Sama seperti tahajud misalnya, ada yang mereka bisa mengerjakan 8 rakaat, tapi ada juga yang hanya mengerjakan 2 rakaat. Semuanya kembali kepada masing-masing dan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Ustadz. Demikian Pak Ansori. Semoga bisa mendapatkan penjelasan ya terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz Udin. Kita lanjut ke sharing berikutnya dari Pak Yayan Taryana ya ini ya. Semakin saya untuk mendekatkan pada Allah SWT, qadarullah anugerah semakin ada saja. Apakah ini pertanda hajat saya akan dikabulkan? Silakan Ustaz. Ya, sekali lagi Bapak Aryana dan juga kawan-kawan yang lain,
ukurannya bukan terkait dengan ibadah yang kita kerjakan. Karena ibadah ini adalah bagian hal terpisah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, kita ini sebagai hamba, ya tugasnya ibadah. Kita ini sebagai seorang hamba, tugasnya ikhtiar. Yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terkait dengan jawaban dari Allah, terkait dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, itu adalah bagian dari haknya Allah. Dan itu bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita harus berprasangka baik kepada Allah terhadap apapun yang diberikan kepada diri kita. Kita meyakini bahwasanya ketika kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu segala aktivitas kita ini dalam bingkai kedekatan kita kepada Allah, dan tentunya adalah bagian-bagian dan hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah bagian dari bonus. Nah, kami perlu sampaikan juga begini teman-teman, terkait dengan niat ibadah. Teman-teman ikhtiar langit, teman-teman ibadah, sholat tahajud dan sebagainya, itu niatkan ini adalah sebagai niat kita karena Allah, karena memang kita adalah seorang hamba yang tugasnya adalah ibadah. Namun terlepas dari itu, teman-teman ketika sudah selesai mengerjakan ibadah, disunahkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya kita bisa meminta kepada Allah, mengangkat tangan lalu kemudian meminta hajat dan doa apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi letak keinginan kita, letak doa-doa kita itu ada pada doa doa yang kita sampaikan kepada Allah tadi, bukan pada niat ibadahnya. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka niatnya adalah karena Allah, bukan karena kita ingin mengharapkan sesuatu dari ibadah itu, bukan karena kita ingin dilunaskan amanahnya oleh Allah, bukan. Ya. Tetapi selesai kita ibadah, kita bisa angkat tangan dan minta dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya bagaimana peran kita terhadap ibadah dan bagaimana peran kita terhadap doa. Insya Allah demikian. Baik, ya Allah Ustaz. Luar biasa, terima kasih. Demikian Pak Yayan ya, semoga bisa dipahami. Lanjut, saling berikutnya dari Pak Yus Agius. Ya, izin bertanya Ustaz, bila kita niat zakat, infak sedekah, selain niat tadi, apa kita juga boleh sekalian berharap dengan memanjatkan doa pada Allah? Silakan Ustaz. Ya, sekali lagi ya, kami ulang sedikit. Niatnya adalah karena Allah. Zakat, infak, sedekah, niatnya karena Allah. Setelah itu, kita angkat tangan dan berdoa meminta apapun kepada Allah, itu diperbolehkan. Insya demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, ini ya Bu Aziza. Assalamualaikum. Maaf terlambat Ustaz. Ya, oke, terima kasih Bu Aizah ya. Semoga masih bisa mendapatkan materi. Semua nanti kita akan share juga ya kajian kita pada malam hari ini. Baik, ini masih ada lagi dari Ibu Supini Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sedekah subuh sebaiknya kita bagikan setiap hari Jumat apa sebulan sekali? Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya begini, terkait dengan infak subuh itu, yang terpenting adalah teman-teman setiap subuh itu infak. Mau dikumpulin boleh, mau langsung disalurkan boleh. Nah, bagi teman-teman yang dikumpulkan, penyalurannya apakah harus setiap hari Jumat? Tidak harus, bisa hari apapun. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala hari Jumat juga boleh, silahkan hari Jumat infak. Atau bisa dikeluarkan sebulan sekali, silahkan, monggo, sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Kalau memang seminggu uangnya baru sedikit atau infaknya baru sedikit, ditunggu sampai 1 bulan tidak apa-apa ya. Namun sekali lagi intinya pada infak subuhnya.
teman-teman di setiap subuh teman-teman infak, keluarkan infaknya itu, ya, baik secara langsung ataupun yang dikumpulkan terlebih dahulu, ya. Insya Allah demikian. Baik, demikian Bu Supini. Semoga bisa dipahami ya. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau sharing, diskusi. Bisa juga secara langsung dengan buka mic ya. Kami masih berkesempatan. Silakan. Ya, sebenarnya cukup Ustaz. Oke, ya. Masih ada yang mau di closing untuk pertemuan kita atau kajian kita malam hari ini. Silakan Ustaz. Teman-teman, menarik ini. Ketika teman-teman ngebaca buku Manus Quran Desa Kaya. Karena apa? Karena di sana tidak hanya sekedar materi, tetapi di sana kami sampaikan terkait dengan hal persoalan dan solusi. Yang itu berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan. Berdasarkan perjalanan kehidupan kami. Sehingga teman-teman itu tinggal copy paste saja. Misalnya terkait dengan kasus amanah. Teman-teman buka di situ. Persoalan dan solusi. Ada kok di situ. Terkait dengan ingin diwujudkannya hajat. Ada kok di situ. Terkait yang belum punya jodoh, belum punya anak. Ada kok di situ. Ya. Teman-teman tinggal copy paste. Amalannya apa sih? Caranya gimana sih? Tinggal ikuti aja di buku itu. Jadi menariknya di buku manusia itu tidak hanya sekedar amalan, materi terkait dengan niat, mindset, ibadah, doa, tetapi sudah ada materi yang kami sampaikan terkait dengan persoalan dan sekaligus solusinya. Ya. Teman-teman jangan lupa baca di situ, diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Insya Allah teman-teman akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman akan dikabulkan doa dan hajatnya. Insya Allah demikian. Ya Allah Nasir, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih untuk materi tausiahnya pada malam hari ini sangat menginspirasi. Semoga bisa menjadi sarana bagi kami untuk bisa semakin menguatkan ikhtiar-ikhtiar yang kita jalankan. Baik, terakhir ini ada sharing penutup untuk Bapak Ibu semuanya. Saya bacakan ya dari Bu Tati. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau berbagi pengalaman. Waktu itu saya mengikuti challenge Manut Quran 11. Subhanallah baru hari ke-17. Allah benar-benar mengabulkan doa dan harapan saya. Dan setelah 4 bulan challenge selesai, Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya. Baik, terima kasih Bu Tati ya untuk sharingnya luar biasa. Ini pengalaman bagi Bapak Ibu yang mengikuti program challenge ya, pendampingan, mendampingan melaksanakan ikhtiar manut Quran ya, dan banyak yang mendapatkan kemanfaatan atas program tersebut. Sekaligus kita informasikan pada Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk program challenge kita akan segera mulai ya. Bagi yang Bapak Ibu ingin bergabung bisa mengikuti atau menghubungi admin kami. Sekaligus juga kita membuka kelas pesantren bahagia pendampingan dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ya untuk semakin menguatkan amalan-amalan kita dalam menjalankan ikhtiar manut Quran ya. Info dan lainnya akan kita share di grup-grup Manut Quran. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti informasi di grup-grup Manut Quran yang sudah ada di jaringan kami semuanya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, agenda kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa yang nantinya akan kita aplikasikan, kita jalankan dalam aktivitas kita seharian selanjutnya ke depan. Baik, mari kita tutup kajian online kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Udin untuk materinya malam hari ini dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.